memulai dengan sedikit intro tentang sistem endokrin dan sistem saraf ya, karena keduanya ini punya fungsi yang sangat penting dalam pengaturan homeostasis tubuh ya, kemudian pengaturan dalam aktivitas tubuh kita. Kita kemarin sudah banyak belajar tentang sistem saraf, bagaimana sistem saraf itu mengatur aktivitas banyak sistem ya, baik sistem muskuloskeletal, kemudian sistem kelenjar dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya ingin lebih fokus pada bagaimana hormon itu bisa mengatur, mengkoordinasikan aktivitas tubuh melalui tadi ya, hormon yang disekresikan oleh sistem endokrin ya. Jadi kalau kita bicara sistem endokrin, kita akan bicara tentang kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon. Kalau kemarin kita tahu sistem saraf itu dia mengeluarkan neurotransmitter untuk komunikasi antar sel, maka kita akan belajar di sistem endokrin ini bagaimana hormon itu disekresikan, dikeluarkan untuk mengatur aktivitas tubuh. Ya, jadi kita harus paham bahwa salah satu perbedaan antara kerja sistem saraf dengan hormon itu, kalau hormon dia disekresikan oleh suatu kelenjar yang nantinya akan masuk ke sistem sirkulasi. Jadi hormon itu akan masuk ke dalam darah, kemudian dia akan tersebar ke seluruh tubuh ikut dalam aliran darah ya. Nah, di situ nanti barulah dia akan menuju ke target organnya apa. Dia nggak akan salah alamat ya, karena tiap hormon itu punya reseptor sendiri, reseptor yang spesifik, kemudian dia punya binding site yang menyebabkan kerja dari hormon itu dia juga sifatnya spesifik terhadap target organnya saja ya. Kalau di sistem saraf kita punya neurotransmitter. Kalau belajar lagi tentang sinaps ya, ada neuron presinaptik, ada neuron postsinaptik. Biasanya dari neuron presinaptik nanti dia mengeluarkan neurotransmitter masuk ke sel sinaps, kemudian dia akan melekat pada reseptornya di neuron yang postsinaptik. Dari situ nanti muncul berbagai reaksi untuk penyaluran informasi dari satu sel neuron ke neuron yang lainnya ya. Nah, kalau saraf itu nanti dia hormon dikeluarkan oleh kelenjar, kemudian dia akan masuk ke peredaran darah, lalu menuju menimbulkan aksi pada target organnya. Nah, yang satu yang ingin saya garis bawahi juga, hormon itu biasanya kerjanya lebih lambat, tapi dia durasinya lama ya. Dan karena dia ikut sirkulasi darah, maka dia distribusinya juga luas sekali. Ini mungkin diingat-ingat lagi bagaimana sel itu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Diingat ada 4 hal ini yang bisa menjadi metode komunikasinya. Ada gap junction. Jadi misalnya kita taruh contoh otot polos ya, atau jantung. Karena adanya gap junction itu, maka dari gap junction ini bisa terjadi pertukaran entah itu nutrisi, entah itu elektrolit dan molekul-molekul lain yang saling berdekatan. Jadi sitoplasma, zat-zat nutrisi dan sebagainya dari sitoplasmanya itu dia melalui gap junction ya. Di pori-pori di membran plasmanya itu dia bisa saling ada transfer atau ada komunikasi di situ ya. Kemudian neurotransmitter sudah paham semua di sel saraf bagaimana kerjanya. Paracrine itu lebih sering juga disebut hormon lokal karena dia begitu disekresikan itu dia akan dipakai oleh sel-sel di sekitarnya ya. Dia berdifusi dipakai oleh sel-sel di sekitar sel yang mensekresikan hormon tersebut. Nah, kemudian kita akan fokus pada hormon yang juga merupakan salah satu bentuk komunikasi antar sel yang dia seperti tadi saya sampaikan, dia bisa menjangkau seluruh tubuh ya, distribusinya luas karena dia masuk dalam sirkulasi.
Oke, jadi ini sifat umumnya dari sistem endokrin ya. Biasanya tidak ada ductus atau salurannya. Kemudian bisa lebih dari satu macam hormon yang disekresi ya, kecuali paratiroid hormon kita tahu dia hanya satu PTH saja yang disekresikan. Kemudian konsentrasinya itu rendah di dalam darah, biasanya hanya rendah saja konsentrasinya, dan karena tadi dia hormon itu disekresikan ke sirkulasi ya, di situ biasanya kelenjarnya itu vaskularisasinya banyak ya. Jadi untuk memfasilitasi supaya hormonnya itu nanti bisa masuk ke sirkulasi. Ini ada beberapa perbedaan dari sel sistem saraf dan sistem endokrin ya, walaupun secara umum mereka saling melengkapi untuk tadi ya menjaga homeostasis dan mengatur aktivitas tubuh ya. Tadi saya sampaikan juga bagaimana peran neurotransmitter dalam komunikasi antar sel saraf, kemudian bagaimana hormon. Nanti bisa diperdalami lagi ya untuk yang topik ini ya. Nah sekarang pertanyaan saya, sistem endokrin. Oke, kalau kita bicara sistem endokrin, maka yang akan terlintas dalam pikiran kita pasti ada apa aja? Kelenjar ya. Ada kelenjar-kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon. Apakah kelenjar-kelenjar tersebut Wulan, Gupita? Kemarin kita sudah ketemu belum ya? Oke, kemarin ya, shooting ya. Oke, apa saja jadi kelenjar endokrinnya? Kalau mungkin bisa diberi contoh, Wulan. Berdiri yang keras jawabnya, Dek. Kelenjar endokrin itu contohnya apa? Yang berdiri, hipotalamus. Terus tiroid, urut dari atas ke bawah coba, bisa nggak? Hipotalamus, paling dekat dengan hipotalamus apa? Kelenjar pituitari atau hipofisis. Kemudian kelenjar pineal. Terus tiroid. Terus paratiroid. Adrenal. Sebelum adrenal udah tadi ya, paratiroid lagi. Pankreas sudah. Nadine ada lagi atau sudah cukup? Masih ada yang belum disebut? Mana Nadine? Ainun. Ya, tadi udah komplit atau masih ada yang terlewat? Timus. Pankreas sudah. Benar. Berarti apa? Barium dan testis. Terus plasenta. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara sistem endokrin, kita urutkan dari atas ke bawah ya, ada hipotalamus. Kemudian di dekatnya hipofisis, kelenjar pineal, turun lagi leher, ya, tiroid, paratiroid, turun lagi toraks, yoga toraks, ada timus, turun lagi ada gastrointestinal, ada pankreas, turun lagi sistem urogenital, di atasnya ada, di atas rem ada kelenjar adrenal atau suprarenalis, turun lagi tadi yang disampaikan gonad, ada testis, ovarium dan plasenta. Oke, ada yang tahu nama hormon yang diproduksi di plasenta?
Elizabeth. Mana? Ya, plasenta menghasilkan hormon apa, Dek? HCG. Apa singkatannya? Human HCG aja. Atau ada yang lain? Progesteron, estrogen. HCG itu biasanya kita bisa deteksi pada saat apa? Kalau tes kehamilan kita bisa tahu ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Apa ini? Ya, sudah di tangan yang tepat, biarkan di halo, oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah disebutkan nama-nama kelenjarnya yang masuk dalam sistem endokrin apa saja ya. Jadi kita kembali lagi ke hormon. Kita tahu hormon itu adalah suatu messenger, ya, suatu zat kimia yang menjadi messenger. Jadi dia membawa fungsi tertentu yang punya reseptor juga yang spesifik, ya. Jadi saya bilang di depan tadi nggak mungkin akan ada keliru kerjanya karena dia sudah ada target organnya masing-masing. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwa kadar dari hormon itu di sirkulasi biasanya rendah, sehingga biasanya dia juga sensitif juga terhadap kadar atau produksinya ya. Kalau dia berlebihan ada hipersekresi atau dia terlalu sedikit produksinya terjadi hiposekresi, itu nanti dia akan mempengaruhi aktivitas tubuh kita. Ya, misalnya tadi dibilang apa kalau hiposekresi? Ada yang tahu contohnya? Misalnya hormon apa dia produksinya kurang, kemudian muncul penyakit tertentu atau gejala tertentu. Contohnya apa? Misalnya Roy, Salman. Contohnya apa? Kurang dopamin bisa menyebabkan Parkinson. Oke, neurotransmitter ya. Contoh kekurangan hormon, misalnya apa? Hormon apa? Kemudian efeknya apa? Apa deh? Hormon tiroid, kekurangan hormon tiroid. Berarti hipotiroid. Biasanya dia menyebabkan apa? Java ya namanya ya. Wih, saya sudah ingat. Oke, Java. Hipotiroid biasanya dia menyebabkan apa? Osteoporosis. Yang lain? Begitu, hipotiroid bisa menyebabkan osteoporosis. Ada yang setuju? Coba nanti kita lihat bagaimana fungsi masing-masing hormonnya ya. Oke, contoh yang gampang misalnya yang banyak sekali terjadi di masyarakat apa? Orang dengan diabetes mellitus misalnya. Di situ terjadi apa? Salah satunya hiposekresi dari insulin misalnya, karena misal pada DF tipe 1 ada kerusakan dari sel-sel pankreas, kemudian produksi insulinnya turun sehingga timbul diabetes mellitus. Contoh satu contoh misalnya. Yang lain apa? Hipersekresi misalnya apa? Oke, contoh kelenjar apa aja satu? Hipersekresi. Kelenjar apa ya? Apa contohnya? Mau apa?
Kelenjar tiroid, hipertiroid. Biasanya dia nanti salah satu contoh gejalanya itu bisa apa? Ada banyak ya. Tiroid itu dia kan untuk membantu metabolisme ya. Kalau dia sekresinya berlebihan, nanti dia bisa metabolismenya meningkat, dan dia ada tremor ya. Biasanya dia juga susah untuk berat badannya naik ya, karena dia metabolismenya cepat, udah nggak nggak bisa dia itu weight gain itu dia susah biasanya. Nanti kita akan lihat lebih jelas, lebih detail lagi. Nah sekarang kita akan mulai dari kelenjar yang pertama. Ini saya tulis hipofisis ya. Tapi tadi disebutkan hipotalamus, betul ya? Jadi hipotalamus itu kita lihat di sini yang hijau ini ya. Kalau kita kembali lagi ke anatomi otak, hipotalamus masuk di bagian apa? Di ensefalon ya, di ensefalon ada hipotalamus, ada epitalamus ya, ada talamus. Nah di sini kita lihat hipotalamus itu dia akan mensekresikan, dia ada hubungan erat dengan hormon dengan pituitari ya, atau kelenjar hipofisis. Karena di sini hipotalamus itu dia mensekresikan hormon-hormon yang bisa menstimulasi atau mensupresi, menekan produksi dari releasing hormon yang ada di kelenjar hipofisis. Jadi hormon-hormon yang keluar dari hipofisis itu banyak diatur oleh hipotalamus. Releasing faktornya itu dia nanti diatur dari hipotalamus. Misalnya apa? Hipofisis di sini kita mungkin balik ke anatominya, jadi kecil ya, dia cuma memang kecil ya. Dia berada di dasar dari hipotalamus. Mungkin diingat lagi waktu belajar osteologi ada osfenoid ya, osfenoid. Kemudian di situ di osfenoid itu ada semacam cekungan yang disebut sella torsika. Ingat ya, jadi sella torsika. Nah itu di situ dia ada yang namanya hipotalamus di situ, di sella torsika. Kemudian di situ dia akan dibagi menjadi, setelah ini kita akan lebih detailnya ya, akan dibagi menjadi bagian anterior dan posterior. Masing-masing nanti ada hormon tersendiri yang dikeluarkan ya. Tapi tadi balik lagi ke hipotalamus, dia mengeluarkan apa saja hormonnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hipofisis, Aulia. Kok hipofisis? Hipotalamus. Jadi hipotalamus tadi kan hormonnya bisa menstimulasi atau mensupresi hormon dari hipofisis ya. Jadi istilahnya kalau hormon-hormon yang dari hipotalamus itu dia adalah releasing hormon ya. Misalnya apa? TRH, tirotropin releasing hormon, atau yang untuk gonadotropin GnRH ya. Jadi dia yang releasing hormon untuk hormon-hormon yang gonadotropin. Kemudian apa lagi? Apa deh? Oke. Ya enggak? Apa lagi? Tadi tirotropin, gonadotropin, kemudian growth hormon juga yang releasing. Ada lagi apa? Somatostatin. Somatostatin itu untuk dia akan nanti menyuruh hipofisis untuk menghentikan produksi dari growth hormone. Nah itu dia juga diproduksi dari hipofisis. Nanti dilihat lagi ya. Nah sekarang kita lihat di sini
hipofisis tadi ya di dasar hipotalamus ya sudah saya sampaikan ada gejala toksika. Kemudian yang mau saya sampaikan juga di situ dia ada semacam perluasan dari durameter yang menutupi ya. Nah, tadi saya sampaikan hipofisis ada yang anterior, ada yang posterior ya. Anterior juga disebut adenohipofisis, ada pars distalis, ada pars tuberalis, ada pars intermedia. Kalau yang posterior ada infundibulum dan pars nevosa. Jadi ini kita lihat di sini infundibulum itu nanti dia akan seperti apa ya, batang yang menghubungkan dengan hipofisis ya. Kemudian yang mungkin juga perlu dipahami bahwa ini yang anterior ini ada beberapa hormon yang dihasilkan masing-masing. Ini mungkin juga sudah pernah dengar ya, FSH, LH itu juga pernah dibahas di reproduksi, masih ingat? Ya, sudah ini ya, sudah banyak belajar tentang itu ya. Kemudian TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH, ini semuanya dihasilkan di bagian anterior. Nah, kalau yang bagian posterior sebenarnya apakah dia juga di situ mengandung jaringan-jaringan kelenjar sebenarnya? Kalau yang posterior, Razani mana? Razani nggak ada. Ahmad Fikri, yo, gimana? Kalau hipofisis posterior, apakah dia juga ada jaringan-jaringan kelenjarnya sebenarnya? Oke, jadi kalau yang di bagian posterior sebenarnya dia bukan ini ya, bukan actual gland gitu ya. Jadi di situ tidak ada jaringan-jaringan untuk kelenjarnya, tapi di situ dia adalah jaringan saraf ya. Karena kalau kita lihat bagian posterior itu hanyalah ekstensi dari hipotalamusnya ya. Jadi jaringan sel-sel neurosekretoris yang dari hipotalamus itu dia memanjang ekstensi sampai di hipofisis posterior. Jadi hormonnya itu yang saya sebutkan di situ ada oksitosin, ada vasopressin, itu dia hanya tersimpan di bagian posterior dari hipofisis, bukan diproduksi oleh hipofisisnya, tapi dari sel-sel neurosekretoris yang ada di hipotalamus. Oke. Jadi kalau ada penurunan, jadi kita lihat di sini kan ada banyak sekali hormon yang dikeluarkan dari hipofisis ya. Kalau ada gangguan dalam sekresinya, bisa misalkan satu atau lebih dari hormon yang dari hipofisis itu tidak disekresi secara cukup, maka akan timbul kondisi yang disebut hipopituitarisme ya. Kalau semuanya sekresinya kurang, berarti dia pituitarisme ya. Pan itu menunjukkan dia berarti semua hormonnya itu terefek ya, produksinya berkurang. Oke, jadi tadi saya bilang belakang itu dia bukan kelenjar jaringannya, tetapi kalau di depan itu kelenjar. Kemudian kita lihat di sini sangat kaya dengan ini ya, pembuluh-pembuluh darah ya. Jadi kita juga bisa lihat di sini ada anyaman-anyaman pembuluh darah. Jadi ingat dulu waktu di reproduksi mungkin ingat plexus pumbiliformis ya. Jadi ada anyaman-anyaman pembuluh darah di situ ya. Kita lihat di sini juga seperti itu.
kita lihat aliran darah arteri yang masuk ke situ adalah dari arteri hipofisis superior ya, hipofisial superior. Kemudian nanti tentu ada banyak juga nyaman kapiler yang berfungsi untuk distribusi dari sel hormon yang dihasilkan ya. Nah ini contoh dari hormon yang diproduksi di adenohipofisis atau hipofisis anterior. Salah satunya adalah growth hormone atau somatotropin. Growth hormone ya pasti untuk pertumbuhan ya. Lebih spesifiknya bisa dilihat di sini ya, ada untuk mitosis ya, pembelaan sel, diferensiasi dan seterusnya. Nah, kalau ada gangguan sekresi, entah itu hipo, entah itu hiper ya, nanti akan ada gangguan dalam pertumbuhan. Contohnya kalau misalkan ada kelebihan, ini bisa terjadi gigantisme dan akromegali ya. Mungkin ada yang sudah tahu bedanya akromegali dan gigantisme ya. Sudah tahu, sudah dijelaskan mungkin? Ya, Rani. Ya, bedanya apa? Gigantisme dan akromegali itu bedanya apa? Hah? Bedanya arteria. Bedanya apa, Dek? Gigantisme dan akromegali? Pada waktu pertumbuhan, maksudnya masih kecil. Terus kalau akromegali? Pas sudah dewasa. Oke ya, jadi kalau gigantisme itu biasa muncul kalau kelebihan sekresi growth hormonnya itu masih anak-anak ya, masih anak-anak, masih lempeng tulangnya yang untuk pertumbuhan masih terbuka ya, sehingga dia bisa tumbuh ya tambah tinggi, besar ya. Tapi kalau akromegali itu biasanya growth hormonnya itu produksinya berlebihan pada saat sudah dewasa ya, lempeng tulang yang tumbuh itu sudah nutup, sehingga dia bukan lagi tambah tinggi, cuma malah ada pertumbuhan tulang dan jaringan lunak yang abnormal, ya kan? Udah nggak bisa numbuh tinggi lagi, malah nanti jadi ada abnormalitas pertumbuhan ininya, jaringan lunak dan tulang-tulangnya. Nah, itu bedanya gigantisme dan akromegali ya. Kemudian tadi ada TSH ya, thyroid stimulating hormone, yang nanti akan mengontrol tiroid ya, produksi hormon-hormon di kelenjar tiroid. Kemudian ada ACTH, nanti dia akan mengatur pengeluaran hormon-hormon dari misalnya ya kelenjar adrenal ya. Misal di sini glukokortikoid itu nanti kita akan bahas, dia diproduksi di korteksnya dari adrenal gland ya. Ada FSH, ada LH, sudah banyak dipelajari, saya akan bahas lagi di situ. Kemudian prolaktin dan seterusnya ya. Nah ini saya akan fokus ke hormon yang di posterior hipofisis atau kita sebut juga neurohipofisis. Tadi sudah kita sampaikan ada dua, ada ADH atau antidiuretik hormon dan oksitosin. Nah ADH ini misalnya kalau kita ada kondisi yang memerlukan kondisi kenaikan tekanan darah misalnya ya, salah satu cara untuk menaikkan tekanan darah itu kan dengan meretensi cairan ya, meretensi cairan. Jadi cairannya, airnya itu di ginjal dia tidak akan banyak dikeluarkan lewat urin, tetapi dia akan direabsorpsi lagi di ginjal, dipertahankan, diretensi supaya cairan dalam tubuh itu meningkat untuk membantu meningkatkan tekanan darah. Salah satu caranya adalah dengan inilah diaktifasi dari antidiuretik hormon. Kalau oksitosin, nah ini
Dia selain membantu pengeluaran ASI, dia juga membantu kontraksi dari uterus. Ini penting kalau misalkan ibu-ibu yang habis melahirkan, ya baru saja melahirkan, itu oksitosinnya kalau dia tidak ada kuat bisa terganggu kontraksi uterusnya. Efeknya apa kalau uterusnya tidak bisa kontraksi? Saya tahu kalau uterusnya nggak bisa kontraksi dengan baik, bisa apa? Perdarahan, ya. Jadi uterus yang tadinya berisi bayi sudah membesar sekian gede, ya, menggelembung. Setelah itu bayinya keluar, dari kecil kan, harus mengecil ya, harus kontraksi. Kalau dia nggak kontraksi, itu dia pembuluh-pembuluh darahnya itu dia bisa bayangkan aja deh, kalau ada pembuluh darah kemudian dia dijepit karena kontraksi, ya otomatis dia bisa mengurangi perdarahan ya. Tapi kalau dia tidak berkontraksi uterusnya, otomatis pembuluh darahnya itu bisa pengeluaran darahnya bisa bukan tidak terkontrol, tapi dia akan lebih banyak, ya. Jadi saya ingat banget dulu waktu melahirkan anak ke-3 atau 2, tiga mungkin ya. Memang ada ini ya, ada gangguan dalam kontraksi uterusnya juga. Jadi banyak perdarahan gitu. Kemudian akhirnya ya diberi bantuan obat untuk membantu mengatasi itu. Tapi poinnya adalah ini oksitosin itu dia penting untuk membantu kontraksi otot. Pada saat ibu setelah melahirkan itu kontraksi uterus itu penting sekali untuk mencegah perdarahan pasca melahirkan yang berlebihan. Ya. Nah ini tadi sudah. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat ya, dari hipofisis saja itu bisa keluar banyak sekali hormon yang akan mempengaruhi banyak organ di seluruh tubuh ya. Mulai dari ginjal, tadi ada ADH, kemudian dari otot polos, kemudian tadi FSH-LH yang akan mempengaruhi sistem reproduksi, kemudian juga tiroid, kemudian adrenal, itu dari satu kelenjar saja efeknya bisa ke seluruh tubuh ya. Kemudian ini adalah contoh dari bagaimana efek hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, targetnya apa, kemudian efeknya apa, nanti bisa dibaca sendiri ya, karena beberapa di antaranya juga sudah dipelajari di reproduksi. Ya, akan saya ulas lebih detail lagi. Nah ini yang terkait dengan hipofisis hipotalamus, hubungannya seperti apa ya? Kita lihat ada dua hubungan yang perlu kita note. Di situ ada sistem portal untuk vaskularisasinya dan sistem sarafnya. Nah kita lihat di sini bagaimana kita bisa melihat sistem portalnya, ada suplai darah ke hipofisis yang inferior ini ya. Posterior ya, ke lobus yang posterior, hipofisis posterior itu ada dua arteri hipofisis inferior yang akan masuk ke situ, cabang dari arteri kaloris internanya. Kemudian yang yang ke anterior itu dia secara tidak langsung ya, jadi dari arteri hipofisis superior. Nah, keseluruhan sistem ini itu kita sering sebut sebagai sistem portal hipotalamus hipofisis. Ya tadi yang anyaman-anyaman pembuluh darah yang tadi kita sempat singgung-singgung di awal ya. Kemudian ada hubungan saraf ke sarafan. Ini terkhusus untuk yang hipofisis yang bagian posterior ya.
Ada inervasi dari nukleus supraoptik dan nukleus paraventrikular. Jadi kalau ingat hipotalamus itu nanti ada nukleus, dua nukleus itu, nukleus supraoptik, nukleus paraventricularis. Ya, akson dari sel saraf yang berasal dari dua nukleus itu nantinya akan menurun, menuju berjalan sepanjang infundiculum tadi, ya. Kemudian dia akan menuju ke lobus posterior di sini. Ya, jadi di sini dia ada traktus dari neuron hipofisis hipotalamus. Ini kita sudah bahas dua hormon yang tadi dikeluarkan oleh hipofisis posterior apa saja, ya. Nah, kalau yang anterior dia tidak punya hubungan persarafan ini. Ya, jadi ini adalah sel-sel neurosekretoris yang menghasilkan hormon ADH dan oksitosin tadi. Oh, di sini itu dia memang hubungannya lebih pada hubungan vaskuler, ya, dari pembuluh darah. Oke, itu untuk hipofisis. Kemudian kita masuk ke kelenjar tiroid. Masuk ke ini daerah leher, ya. Ada tiroid itu kalau kita ingat-ingat lagi kita sudah belajar kemarin di gastro belajar laring-laring juga, ya. Jadi kita ingat bahwa di bawah laring, tepat di bawah laring itu ada kartilago tiroid. Di depannya itulah kita bisa menemukan glandula tiroidea, ya. Ada dua lobus dexter, lobus sinister yang dihubungkan oleh suatu isthmus, ya. Kemudian ini saya yakin sudah dibahas juga di kuliah histologi, ada unit fungsional yang disebut folikel. Kemudian hormon apa yang dihasilkan? Ada kalsitonin, hormon tiroksin, ya. Lebih spesifiknya mungkin kita bisa sebut ada hormon T3 dan T4. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang beda fungsi dari kalsitonin, T3, T4? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca? Kapan ini kalsitonin berperan? Kapan ini T3-nya berperan? Ada yang tahu? Ananda? Ananda ada? Ibrahim. Oke, Ibrahim. Kalsitonin ada yang tahu fungsinya untuk apa? Ibrahim? Ya. Kalsitonin gimana? Mengatur kadar kalsium. Oke. Kalau kalsiumnya seperti apa kalsitonin akan meningkat? Oke, kalsitonin itu biasanya tadi mengatur kadar kalsium, ya kan? Kapan dia meningkat? Kalau kalsium di darahnya gimana? Meningkat atau menurun? Kalsitonin itu untuk menurunkan. Jadi kalau terlalu banyak kalsium di darah, kalsitoninnya akan meningkat produksinya, ya. Caranya gimana untuk menurunkan? Kalsitoninnya ngapain? Mengurangi reabsorpsi kalsiumnya terlalu banyak, terus reabsorpsinya dikurangi. Itu fungsi dari kalsitonin. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Pendapat yang lain? Jadi
Jadi kalau kita lihat juga di sini ya, gambar dari sini, misal ada kenaikan dari kalsium di dalam darah, ya, oke, terlalu banyak nggak bagus, maka dia harus disimpan, ya. Disimpannya di mana? Bisa dibawa ke tulang. Tahu ya, ke matriks tulang. Jadi kalsitonin ini nanti dia akan membantu kelebihan dari kalsium yang ada di darah untuk dibawa ditempelkan ke tulang, disimpan tadi masuk ke dalam matriks tulangnya, ya. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan kalsium di dalam darah itu dia rendah, kita butuh kalsium. Salah satu caranya itu adalah dengan tadi cadangan kalsium yang ada di matriks tulang itu dia diambil melalui apa? Melalui apa, ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Tiara. Tiara mana Tiara? Ya, gimana? Kalau kalsium di dalam darah turun, gimana? Tadi kan siapa itu Ibrahim bilang kalau dalam darah itu kalsiumnya terlalu tinggi, kalsitonin ini dia akan membantu mengurangi kadar kalsium di dalam darah dengan cara kalsiumnya dibawa ke tulang, ya, ditempel, disimpan di matriks tulangnya. Nah, kalau kalsiumnya terlalu rendah, gimana? Butuh kalsium, maka gimana ya, cadangan dari apa yang di matriks tulang itu dia akan di breakdown supaya kalsiumnya bisa dibawa ke darah, ya. Nah, di sini ada kerjasama antara kalsitonin dan paratiroid hormon. Jadi kita stop dulu bentar ya. Oke, intinya tadi ya. Jadi kalau misalkan ada peningkatan kadar kalsium, kemudian mau dinormalkan, salah satunya adalah dengan kalsitoninnya itu membantu supaya kalsiumnya dibawa di tulang, ya, disimpan di matriks tulang. Dan sebaliknya ini kalau mau meningkatkan, maka parathormon lah yang berperan, ya. Nanti cadangan kalsium yang ada di tulang itu diambil, dibawa ke dalam darah, ya. Kemudian ini adalah contoh kalau kita lihat gangguan-gangguan yang mungkin bisa terjadi akibat adanya hiposekresi maupun hipersekresi dari hormon yang dihasilkan di tiroid, ya. Tadi kita bicara T3, T4 ya, tiroksin, T4, dan ada triodotironin atau T3 yang dia sangat penting untuk mengatur basal metabolic rate, ya. Jadi untuk basal metabolic rate itu dia mencerminkan seberapa banyak kalori yang dibakar pada saat resting itu apa istilahnya, pada saat rest atau istirahat, ya. Di sini kalau misalkan ada gangguan dalam sekresinya, dia ada hiposekresi dari T3 T4, itu bisa muncul beberapa kondisi juga, ya, dan sebaliknya. Ada yang tahu misalnya kalau dia hiposekresi T3 dan T4 itu dia
bisa muncul gejala apa atau kelainan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari sisi sana? Pernah dengar kretinisme? Pernah dengar? Ya, kalau ada hipotiroidisme, hiposekresi T3T4 bisa ada contohnya apa? Kretinisme. Kemudian ada lagi mungkin pernah dengar ada mixed udem, ya. Penyakit-penyakit tertentu juga ditandai hiposekresi dari T3T4 ya. Misalnya kalau pernah dengar ada penyakit Hashimoto ya. Kalau hipersekresi dari T3 dan T4 bisa juga ada kelainannya karena balik lagi kita kembali ke depan. Kadar hormon di dalam darah itu biasanya rendah. Jadi perubahan produksinya entah itu hiposekresi, hipersekresi itu dia akan berpengaruh pada keseimbangan atau homeostasisnya ya. Kalau dia hipersekresi seperti yang kita lihat di sini saya beri beberapa contoh ya. Ada goiter, ini kretinisme ya. Kemudian mungkin kalau nanti saya lupa di blog apa ya, kalian akan belajar tentang ini juga ya. Kalau tiroidnya T3T4-nya terlalu tinggi, metabolismenya terlalu tinggi, susah, berat badannya susah naik, salah satunya ya, bisa nanti ada tremor dan seterusnya. Karena T3 dan T4 ini dia sangat penting untuk mengatur metabolisme tubuh ya. Jadi kalau terlalu sedikit, nanti metabolismenya juga jadi lambat, dia gampang gemuk ya. Weight gain itu gampang dan sebaliknya. Kemudian ini paratiroid ya, kelenjar paratiroid itu ada 4 di belakang dari kelenjar tiroid tadi ya, kecil-kecil di sini, di permukaan posterior dari tiroidnya. Jadi ada, kalau tadi belajar histo sudah ya, ada sel penghasil PTH, kemudian ada sel yang lain yang disebut sel oksifilin. Ini saya yakin sudah dibahas detail di di kuliah histo ya, jadi saya nggak akan masuk ke situ ya. Tapi yang jelas kita tahu paratiroid hormon ini dia, atau kita sering juga sebut PTH ya, dia penting untuk pengaturan kalsium. Kalau dia kalsiumnya rendah, tadi kita balik ke slide yang di awal, maka PTH akan menstimulasi osteoklas. Osteoklasnya akan distimulasi untuk membreakdown kalsium yang ada di matriks tulang dan dibawa ke aliran darah. Oke, ini pulau-pulau Langerhans di pankreas sudah banyak dipelajari pada saat blok 1.3, jadi saya juga tidak akan mengulang-ulang. Fungsi eksokrinnya kita sudah tahu semua untuk enzim-enzim pencernaan ya. Endokrinnya salah satunya adalah insulin yang penting untuk pengaturan atau metabolisme glukosa. Jadi kalau ada gangguan, tadi kita sebut ada diabetes mellitus ya, contohnya. Kemudian ini juga saya yakin sudah dibahas di histologi ya, macam-macam selnya apa saja, yang diproduksi apa, saya juga nggak akan mengulang-ulangi lagi. Ini sempat saya bahas juga waktu kita kuliah blok gastro ya, bahwa pankreas itu erat kaitannya dengan saluran empedu. Kalau ada kelainan di pankreasnya, tumor misal yang mengobstruksi saluran empedu, bisa terjadi ikterik atau kuning ya. Yang paling gampang kita lihat adalah di sklera biasanya. Kemudian ada dari kelenjar adrenal. Jadi kelenjar suprarenalis kita lihat di sini, dia tertanam di jaringan adiposa. Kalau yang ingin saya tekankan adalah bagian korteks di luar dan medula yang di dalam. Nah, mungkin Aurelio mana? Ya, mungkin bisa disampaikan kalau sudah dipelajari ya. Korteksnya itu memproduksi apa, medula memproduksi apa? Kalau di korteks, hormon yang memproduksi apa?
itu? Kalau bagian korteks itu dia menghasilkan hormon seperti glukokortikoid, terus mineral kortikoid. Lalu kalau yang medula itu menghasilkan epinefrin sama norepinefrin. Katekolamin ya. Jadi di sini korteks adrenal itu yang di luar menghasilkan hormon-hormon steroid ya. Contohnya tadi disampaikan ada glukokortikoid, misalnya kortisol, contoh aja ya, contohnya kortisol yang dia meningkat pada saat kondisi kita stres, bisa. Mineral kortikoid misalnya aldosteron, kemudian androgen atau testosteron ya. Ini zona-zonanya ini nggak akan saya sampaikan. Nah, ini saya pengen aja mungkin sedikit cerita ya, kalau terutama pada perempuan. Kita tahu bahwa ini kita di sini androgen misalnya testosteron itu juga diproduksi di kelenjar suprarenalis ya. Bukan hanya di gonad, tapi juga di kelenjar adrenal. Nah, pada kondisi tertentu di mana ini perempuan terutama kalau dia androgennya itu produksinya meningkat berlebihan, sering terjadi apa? Polycystic ovarium syndrome, PCOS, polycystic ovarium syndrome ya. Itu biasanya nanti ya karena beberapa hal. Salah satunya androgen yang meningkat produksinya di adrenal. Kalau di androgennya lebih tinggi, itu biasanya estrogennya juga lebih rendah. Kemudian dia sering terjadi tadi ovariumnya jadi polikistik, ada kista-kistanya itu. Kemudian bisa ada gangguan ovulasi, gangguan menstruasi, dia jadi tidak teratur. Kemudian ujung-ujungnya dia bisa juga ada gangguan pada fertilitas. Ya. Jadi ini salah satu penyebabnya itu bisa jadi karena androgennya produksinya berlebihan ya. Kemudian, itu yang ini contoh tadi ya, hiposekresi bisa ada Anderson disease, hiposekresi bisa ada Cushing disease ya. Nah, kalau yang di medula itu sebenarnya dia adalah modifikasi dari neuron postganglionik simpatis. Jadi tadi sudah disampaikan yang dihasilkan adalah katekolamin. Ya, jadi ini termasuk katekolamin. Kemudian glandula pineal yang di sini yang saya lingkari, jadi kecil di sini. Dia tepat di sini ya, di atap dari ventrikel ketiga. Fungsinya apa? Melatonin yang dihasilkan ya, hormonnya. Yang dia juga sangat penting untuk apa? Biasanya melatonin itu untuk apa? Fast cell and Shaquille. Melatonin itu fungsinya untuk apa dia? Mana? Melatonin itu apa dia? Jadi kelenjar pineal ini kan dia menghasilkan hormon namanya melatonin. Apa ini fungsi dari melatonin? Siklus. Jadi dia mengatur apa biasanya? Sleep wake cycle-nya ya. Jadi kita tahu bahwa aktivitas dari kelenjar pineal ini dihambat oleh apa? Tahu nggak? Dihambat oleh apa? Ada yang tahu? Aktivitas kelenjar pineal ini dihambat oleh apa? Stimulasi fotoreseptor yang ada di retina. Ya. Jadi makanya kalau kita tidur itu kita disarankan mematikan lampu. Karena kalau dia ada cahaya, dia menstimulasi fotoreseptor di retina, itu glandula pinealnya akan terganggu aktivitasnya. Produksi melatoninnya akan terganggu sehingga ya bisa mempengaruhi kualitas tidur juga. Nah, kalau melatoninnya terganggu, dia bukan hanya mengatur tidur aja, tapi juga untuk apa melatonin itu?
immunity ya, sistem kekebalan tubuh dia juga berperan. Jadi itu alasannya seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, dari leher turun ke toraks, ada glandula thymus di situ. Faiz mana? Ada Faiz? Oh, Muhammad Rashid. Ya, Faiz. Oke, sekarang aktivitas dari glandula thymus itu paling tinggi kapan? Berdiri. Malam-malam. Coba sekarang dilihat dari gambar ini ya. Ini adalah kelenjar thymus, ini juga kelenjar thymus. Bedanya apa? Ya. Pada saat anak-anak kita lihat proporsinya ya. Kelenjar thymusnya itu dia masih besar ya. Dilihat ukurannya. Waktu kecil, waktu anak-anak. Jadi di situ dia masih sangat tinggi aktivitas dari kelenjar thymusnya. Ukurannya pun masih besar. Sampai nanti dia pubertas. Begitu pubertas, nanti dia akan mulai ada penurunan aktivitasnya. Lama-lama juga dia ukurannya akan menyusut. Nah, apa fungsinya? Dia memproduksi thymosin ya. Terutama untuk apa ini? Thymus ini, dia fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita lihat pada dewasa, thymusnya udah jauh lebih kecil dibanding waktu masih anak-anak ya. Fungsinya untuk apa ini kelenjar thymus? Fadil, Alfreda. Mana? Fadil mana? Oh ya, gimana? Untuk imunitas. Ya, imunitas spesifiknya apa? Pematangan sel T. Jadi dia untuk memproduksi atau bisa dibilang mematangkan ya limfosit T. Ya. Jadi di situ betul untuk sistem imunitas karena dia apa? Mematangkan limfosit T. Yang nantinya limfosit T itu akan memasuki darah ya, berjalan di sepanjang kelenjar getah bening ini pada sistem limfatik untuk imunitas tadi ya. Kemudian turun lagi ada testis dan ovarium. Nah ini saya nggak akan bahas lebih panjang lebar karena sudah dibahas di reproduksi ya. Jadi untuk organ endokrin saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Silakan untuk ovarium dan testis nanti dipelajari lagi, dibaca lagi kemarin pada saat belajar tentang sistem reproduksi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih saya tunggu ya kalau ada pertanyaan ya.